Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim imannya itu harus membentengi diri kita semua untuk tidak berkeluh kesah, untuk tidak terus mengutuk, untuk tidak frustasi apalagi putus asa. Sebab semua peristiwa baik itu nikmat dari Allah maupun bencana dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak lepas dari ilmu dan iradah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah. Ini iman. Iman yang membentengi diri kita. Tidak boleh kita mendapatkan kabar, misalnya saudara yang dirahmati Allah mendapatkan kabar setelah periksa swab antigen dari dokter, lalu kita dinyatakan positif corona, lalu kita kemudian apa? Jatuh mental kita. Ini pertama tantangan yang dihadapi oleh hamba Allah. Apakah musibah itu akan melemahkan dia atau menguatkan dia adalah cara pandang sikapnya. Kalau kita sudah kalah duluan, kalau kita sudah jatuh mental kita, maka bagaimana kita bisa mengalahkan penyakit ini? Tidak bisa ikhtiar manusia, tidak bisa juga doa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dibarengi dengan mental kita untuk siap menghadapi semua ujian dan cobaan itu. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu dituntut jadi guru. Wah, nggak bisa. Ya udah jadi santri. Nggak bisa juga. Minimal lo bantu orang yang menjadi guru dan menjadi santri. Dan itu ada wadahnya yang paling tepat. Di mana Ustaz Fahmi? Kita insya Allah akan membangun pusat dakwah Quran Al-Fahmu Institute di Jakarta Barat. Di sana kita akan menyelenggarakan tahfiz Quran, kemudian pendidikan Quran untuk anak-anak, remaja dan dewasa. Tahfiz Quran itu artinya supaya orang hafal Quran. Supaya orang hafal Quran. Minimal kita punya hafalan Quran. Kalau ente nggak sanggup hafal Quran, lu nikah sama orang yang hafal Quran. Kalau nggak sanggup juga, lu punya anak yang hafal Quran. Nggak bisa juga, lu bantu orang yang mau menghafal Al-Quran di Al-Fahmu Institute. Insya Allah. Ini nomor rekening mana? Nih. Nomor rekeningnya ada di sini. Ada di sini. Ya, di Bank Muamalat, ada di BCA, ada di BNI Syariah. Insya Allah. Insya Allah dan insya Allah kita akan mampu membangun. Nggak jauh-jauh. Kalau yang lain mah di Udik, di mana nggak kelihatan. Tapi ini di Jakarta Barat, lu bisa lihat, lu bisa kunjungin, dan lu dengan gembira mereka itu menghafal atas infak darimu. Bukan hanya sekedar menghafal, tapi juga mentadaburi, mengamalkan. Mudah-mudahan bisa mengamalkan. Ini sesuai dengan hadis Nabi dong. Insya Allah. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan. Lu udah nggak ngapal, nggak ngajar, nggak ngajarin, nggak cinta, nggak demen juga. Fatah lu. Apalagi? Fatah lu. Karena itu sebelum menjadi celaka, insya Allah tempat yang tepat Al-Fahmu Institute. Al-Quran menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Babe Haikal. Alhamdulillah, komando gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin,
Hadirin jamaah Jumat yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa teriring dan dengan doa-doa kita semoga tercurah limpahkan untuk baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan pula untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah taala, kesempatan khutbah yang singkat ini kita gunakan untuk kita saling tawasau bil haq dan tawasau bis sabar. Saling berwasiat untuk kita senantiasa menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Saling berwasiat untuk kita menjaga komitmen dan tekad kita untuk dapat meninggalkan dan menjauhkan diri kita dari semua perbuatan, semua ucapan dan tindakan yang dapat mengundang datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Dengan meninggalkan semua larangan-larangan Allah dan dengan menjalankan semua protokol perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hidup kita akan bahagia selamat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak bencana dan musibah yang terjadi bukan hanya dalam 1 tahun terakhir ini. Kita sudah hampir 12 bulan bergelut dengan pandemi global. Sudah ada upaya-upaya untuk memberikan obat, memberikan vaksin. Selain kita tetap harus menjaga protokol kesehatan yang disepakati oleh para ahli kesehatan di seluruh dunia. Itu hanya ikhtiar manusia. Sebab sesungguhnya musibah, bencana, penyakit itu semua tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat Islam, kita sebagai muslim harus memiliki sikap cara pandang Islami dalam menyikapi musibah yang menimpa kita semuanya. Bencana, musibah sebagaimana diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Adalah sarana bagi kita untuk meneguhkan dan menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara pandang seorang muslim tidak sama dengan orang kafir dalam melihat musibah. Tidak sama dengan orang sekuler dalam menyikapi musibah dan bencana. Karena ada 3 komponen yang harus ada dalam diri setiap muslim dalam menyikapi musibah. Yaitu apa? Komponen yang pertama adalah iman. Komponen yang kedua adalah amal, ilmu. Dan yang ketiga adalah amal perbuatan. Bagaimana kita menjabarkan 3 komponen ini dalam menyikapi musibah sesuai cara pandang Islam? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim imannya itu harus membentengi diri kita semua untuk tidak berkeluh kesah, untuk tidak terus mengutuk, untuk tidak frustasi apalagi putus asa. Sebab semua peristiwa baik itu nikmat dari Allah maupun bencana dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak lepas dari ilmu dan iradah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah. Ini iman.
Iman yang membentengi diri kita. Tidak boleh kita mendapatkan kabar misalnya, saudara yang dirahmati Allah mendapatkan kabar setelah periksa swab antigen dari dokter, lalu kita dinyatakan positif corona. Lalu kita kemudian apa? Jatuh mental kita. Ini pertama tantangan yang dihadapi oleh hamba Allah. Apakah musibah itu akan melemahkan dia atau menguatkan dia, adalah cara pandang sikapnya. Kalau kita sudah kalah duluan, kalau kita sudah jatuh mental kita, maka bagaimana kita bisa mengalahkan penyakit ini? Tidak bisa ikhtiar manusia, tidak bisa juga doa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dibarengi dengan mental kita untuk siap menghadapi semua ujian dan cobaan itu. Maka banyak orang yang tadinya sehat, kemudian dinyatakan OTG, positif COVID-19, lalu ketika mendapat kabar itu langsung jatuh mentalnya. Tiba-tiba di grup-grup media sosial, misalnya di platform WhatsApp, Telegram, Facebook, dia mengatakan apa? Mohon izin undur diri, minta dimaafin lahir batin, kayak udah mau mati aja. Beneran. 3 hari 4 hari kemudian lewat. Kenapa? Udah mentalnya udah jatuh. Padahal badannya bagus, fisiknya bagus, kesehatannya bagus, tapi kalau tidak dibarengi dengan mental, orang sakit akan tambah sakit. Kalau jiwanya tidak siap, kalau mentalnya tidak siap, maka iman ini yang harus kita pelihara. Iman kita harus kita pupuk dengan sebaik-baiknya, karena hanya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, kalau kita pun sakit lalu akhirnya mati, maka kematian kita akibat wabah bencana seperti ini akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian yang bernilai pahala mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membedakan orang beriman dengan orang yang kafir. Orang beriman dengan orang sekuler tidak sama. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Orang yang mengerti hakikat Allah, orang yang mengerti tauhid kepada Allah, enggak sama dengan orang yang jahil, orang yang tidak mengerti hakikat beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin dirahmati Allah, karena musibah itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Surat Yunus ayat 107, Allah taala menyatakan, jika menimpa kamu, Allah menimpakan kepadamu dengan suatu penyakit, dengan satu bencana, dengan satu musibah, maka ketahuilah la kasyifalahu illahu, tidak ada yang dapat menghilangkan musibah itu, tidak ada yang dapat menyembuhkan penyakit itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita tanamkan. Wa yuridika bi khairin, jika Allah menghendaki untukmu suatu kebaikan, fala radda li fadlih, maka tidak ada yang dapat menolak karunia nikmat dari Allah Subhanahu. Tidak ada yang bisa menahan, tidak ada yang bisa merintangi datangnya nikmat Allah itu kepada kita. Tidak ada yang bisa menghalangi kesembuhan yang telah Allah tetapkan untuk seorang hamba jika dia bersandar penuh dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin dirahmati Allah, pentingnya kita punya iman. Karena itu banyak sekali pesan-pesan tauhid dalam kita menghadapi penyakit seperti misalnya corona ini. Ada 3 fakta. Fakta yang pertama, banyak yang terkena atau terpapar virus ini, ternyata mereka itu sudah menjaga dirinya dengan baik. Protokol kesehatannya udah dijaga betul-betul. Udah rajin cuci tangan pakai sabun, udah rajin pakai masker nggak lepas, udah rajin menjaga jarak, tapi tetap kena.
Bahkan ada penelitian 90% yang terpapar virus ini adalah bukan orang bodoh, bukan orang sembarangan, orang yang selalu menjaga kesehatan kebersihan, orang kantoran yang selalu menjaga protokol kesehatan tapi tetap kena. Artinya apa? Ini ada pesan tauhid di balik itu semua. Masyarul muslimin dirahmati Allah. Apa pesan tauhidnya? Kita harus tetap waspada, jangan sembrono, berhati-hati, berusaha maksimal iya, tetapi kita harus bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada protokol kesehatan itu. Protokol kesehatan itu adalah perintah agama juga, tetapi yang bisa menjaga dan melindungi kita dari setiap musibah, dari setiap penyakit, siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah, maka itu Allah adalah sebaik-baik pelindung. Huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah terpapar penyakit seperti ini, pasien itu diisolasi, dijauhkan dari keluarganya, dari kerabatnya, dari temannya, nggak bisa jenguk, nggak bisa masuk ke ruang isolasi. Yang ada dia hanya sendiri, dan yang menemaninya, membersamanya itu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya cuma lihat dari jarak jauh, dimasukin alat lihat dari jarak jauh, diberikan makanan, diberikan minuman lihat dari jarak jauh, diberikan pengobatan lihat dari jarak jauh, dari balik kaca. Saudara tidur sendiri, pergi ke toilet sendiri, semuanya serba sendiri. Bahkan ketika meregang nyawa sakaratul maut di ruang isolasi, hamba Allah itu hanya sendiri. Bahkan ketika mau dimakamkan pun orang semua menjauh sesuai dengan protokol. Maka ada pesan tauhid di situ, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, bahwasanya hanya Allah yang benar-benar tidak akan meninggalkan kita. Huwa ma'akum ainama kuntum. Dimanapun kita berada, sakit kita, senang kita, sehat kita, tua kita, muda kita, kaya atau miskin kita, bersama orang atau tidak, kita ini semua hanya Allah yang membersamai kita. Huwa ma'akum ainama kuntum wa huwas samiul basir. Itulah pesan tauhidnya. Maka itu jangan kita meninggalkan Allah. Kalau kita tahu hanya Allah yang bersama kita sampai detik akhir hayat kita, maka kita tidak boleh sedetik pun kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengabaikan protokol Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berani mengabaikan protokol Allah, maka tidak ada pertolongan kecuali hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan tauhidnya adalah apa? Perbaikilah hubungan kita, jaga hubungan kita dengan Allah, agar Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakta yang ketiga, ya, ternyata walaupun angka kematian itu tinggi, ya ini sudah 30.000 yang terpapar COVID ini, sudah tembus 1 juta. Yaitu karena ada ada protokol kalau mau pergi naik pesawat udara atau naik kereta atau apa, itu harus ada swabnya. Itu yang terdata. Yang nggak terdata bisa jauh jadi lebih banyak. Masyaallah muslimin dirahmati Allah. Tapi di antara 1 juta itu dengan 30.000 kematian itu lebih banyak yang sembuh kan. Maka kita harus optimis. Jangan kita sudah terkontaminasi, teracuni pikiran kita. Kalau sudah kena berarti wah sudah jatuh mental kita. Maka itu sampai sekarang belum ada satupun obat yang efektivitasnya 100%, nggak ada, belum ada. Semua efikasinya itu bervariasi. Yang dipakai di negeri kita ini, Sinovac itu hanya 65%. Dan itu sudah memenuhi standar WHO. Ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, tapi tidak ada yang 100%. Dan ada lagi varian-varian mutasi daripada virus ini yang baru. Entah nanti ya mesti harus bikin vaksin baru lagi nanti. Masyarul muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jagalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pesan tauhid ini harus masuk ke dalam diri kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi obat kita, yang menjadi
penyembuh kita. Di atas kuasa siapapun ada kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua obat, semua vaksin itu hanya media saja, hanya sarana saja. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah kalau sakit, minum obat, jangan lupa baca doa. Minum obat, mau divaksin, jangan lupa baca doa. Allahumma rabban nas, adhibil ba's, isfi antas syafi, la shifaa illa shifa'uk. Jangan kita mengklaim sombong, la shifaa illa Sinovac. Nah, la shifaa illa Pfizer. Tidak. La shifaa illa Moderna. Syirik. La shifaa illa shifa'uk, shifaan la yughadiru bihi saqaman wala alama. Karena semua usaha ikhtiar manusia itu tidak ada apa-apanya kalau tidak mendapatkan perlindungan Allah, kalau tidak mendapatkan pertolongan Allah, dan Allah yang memberikan kesembuhan itu kepada kita. Maka jangan lupa berdoa, dan doa itu adalah mukhul ibadah, inti, salah satu inti daripada tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, komponen yang kedua adalah ilmu. Bukan hanya iman, saudara. Bekal kita menghadapi musibah ini harus ada ilmu. Dengan ilmu seorang muslim dia harus berinovasi, menciptakan, berkreasi bagaimana dia menciptakan apa? Sarana-sarana yang bisa mengurangi dampak bencana. Ada ilmu kebencanaan, ada ilmu tentang vaksinologi, ada ilmu tentang epidemiologi, ada ilmu macam-macam. Ini Allah berikan akal kepada kita untuk kita berdayakan, untuk kita fungsikan akal dari Allah untuk apa? Menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Itulah ilmu ulul albab. Maka kita percaya ada temuan, ada teknologi, ada risetnya, ada uji klinisnya, dan itu terbukti. Ya, ada fatwa Majelis Ulama, ditambah lagi izin dari BPOM. Itu semua sudah memberikan jaminan secara manusiawi. Tinggal kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, harus ada amal. Ada bencana musibah, jangan diam. Jangan cuma iman saja, jangan cuma ilmu saja yang berjalan, bergerak, tapi harus amal. Kita harus saling bahu-membahu, tolong menolong kalau ada musibah, gempa bumi, longsor, bencana alam, dan lain sebagainya. Mari kita saling tolong menolong, bahu-membahu. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW, siapa yang meringankan beban, derita, kesulitan seorang yang beriman di dunia ini, maka Allah akan akan ringankan penderitaan dia, hisab dia, perhitungannya nanti di hari kiamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du ibadallah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad عدد ما أحاط بعلمك وخط به قلمك وعصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وعلي بفضلك كلمة الحق إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا،
warham mautana, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wasi' mudkhalahum wadkhilhumul jannata bighairi hisab birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna fawqal ard, Allahumma arhamna tahtal ard, Allahumma arhamna tahta yawmal ardi alaik birahmatika ya akramal akramin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, kami memang masih baru, tetapi kami ingin berkontribusi besar juga untuk dakwah ini. Sebagaimana sahabat Rasulullah Hassan bin Thabit yang berjuang untuk surga, maka kami juga betul-betul merindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam catatan sejarah, hanya Hassan bin Thabit inilah yang memiliki mimbar di samping mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mimbar itu dia membela kehormatan agama Allah dan Rasulnya. Di mimbar itu dia membela Islam. Di mimbar itu dia menyampaikan keunggulan dan kemuliaan agama Allah dan Rasulnya. Maka kita bisa melihat betapa mulianya keberadaan media, keberadaan mimbar yang berada di samping persis mimbarnya Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kami juga mengajak teman-teman semua untuk ke surga. Dengan cara apa? Dengan cara kita yang sama. Kita berjuang lewat media. Media yang akan membumikan Islam rahmatan lil alamin di negeri kita ini dan juga ke seluruh penjuru dunia, menembus batas hingga Allah takdirkan Islam ini jaya kembali. Mari salurkan infak media ke rekening Bank BNI Syariah 0631 748 573. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.